banyak yang bertanya dalam arti setelah aku dengar dari single Ya, kamu Song for Maggie itu dari genre, sama dari genre orang dengarnya mungkin ini enggak gitaris teaser apa ini gitarnya teaser bukan, mengeluarkan single dengan warna kalau aku mandangnya ini lagu sangat romantis dan kegaharan waktu itu zaman gitar hero di teaser itu sama sekali hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Nah itu proses itu dari apa itu termasuk dalam proses setelah nggak bermain musik kemudian menemukan satu warna, atau itu merupakan memang dari dalam keluarnya seperti itu atau gimana? Jadi gini ya, mungkin sebenarnya banyak yang kaget sih. Maksudnya tiba-tiba aku ngeluarin album solo kok jauh dari mungkin mereka apa yang mereka bayangkan ya. Karena yang mungkin Moyo dikenal sebagai gitarisnya teaser, gitaris metal gitu kan. Tiba-tiba ngeluarin album seperti itu. Sebetulnya ya sebenarnya menurut aku sih ya bisa aja, karena bagaimanapun aku banyak mengenal genre musik ya sebenarnya. Aku bermain musik bukan hanya di rock sebenarnya. Aku juga sempat bermain di jazz, di pop, di apa gitu. Sampai pada akhirnya ya aku berusaha pengen menulis ya itu yang kembali ke jujur. Memang benar apa yang aku rasakan. Jadi kadang kebetulan memang karena keluarnya seperti itu ya itu yang mungkin memang ya harus jadinya seperti itu kan. Maksudnya saat ini kan aku sudah nggak lagi berpikir masalah genre, itu sudah selesai. Oke. Jadi aku membiarkan semuanya mengalir aja gitu. Entah nanti tiba-tiba jadi blues atau memang tiba-tiba harus jadi rock ya sudah ya. Itulah musik kan gitu. Kenapa harus ini terkotak-kotak istilahnya, karena konsep aku solo pun bukan seperti istilahnya aku solo seperti gitaris-gitaris yang lain ya, istilahnya aku bikin album solo gitar hero kan tidak. Tapi lebih istilahnya bagaimana aku bernyanyi hanya lewat gitar. Makanya kenapa saya milih jalur instrumen ya, karena instrumen itu multitafsir. Karena aku lebih universal ya, lebih maksudnya semua dari karena nggak ada lirik dan nggak ada itu, dan karena memang kebutuhannya sebenarnya. Karena kalau aku harus menggunakan lirik atau bikin syair kayaknya itu belum bisa mengakomodir ya sebenarnya kebutuhanku jauh lebih dalam tadi. Karena kalau kita bicara rasa itu kan bias, rasa itu sulit kan untuk diurai dengan kata-kata. Iya, aku milih ya makanya instrumen pas lah. Dan mungkin kalau ditaruh syair di situ ya malah belum lucu. tentu misalkan berpartner dengan vokalis apa belum tentu rasa yang kamu yang ada itu belum tentu tersampaikan dari si penyanyinya mungkin ya. Mungkin alasannya. Nah terus ini kenapa dikasih judul Song for Maggie itu kenapa? Song for Maggie ya sebenarnya ya ini cerita agak sedikit jujur dan menyedihkan. Menyedihkan apa romantis? Ya sebenarnya kalau dibilang romantis, aku sih ngerasa aku bukan seorang tipe cowok yang romantis. Karena aku cenderung banyak diam, cenderung tidak banyak ya istilahnya pandai mengungkapkan perasaan. Tapi waktu itu kenapa itu bisa sampai muncul dan akhirnya saya beri judul Song for Maggie, karena memang kebetulan sumber inspirasi lagu itu kan istri ya. Kebetulan istriku namanya Maggie, dan memang lagu itu saya dedikasikan buat dia, saya dedikasikan buat dia dan sebagai ungkapan rasa syukur sih sebenarnya kepada aku telah diberikan seorang istri yang menurutku sangat luar biasa. Terlepas dari kelebihan kekurangan itu dah murah ya. Hanya waktu itu kan sebenarnya kondisinya itu lagi ya terus terang mungkin karena pandemi ya, semua
usaha lagi macet lagi segala macam kan itu. Semua aspek gitu ya. Ya sebagai seorang laki-laki kan kadang sedih sih. Maksudnya kadang aku juga pengen melihat anak-anak itu bahagia bisa ya, kadang pengen apa, kadang aku juga merasakan kalau lagi nggak punya uang misalkan kan kadang ya harus istilahnya kita bisa nuruti lah kasarnya. Itu juga dengan seorang istri ya, sampai akhirnya kadang yang bikin aku sedih gitu kan, kadang ya bagaimanapun dia dengan ikhlas berusaha untuk membantu bagaimana rumah tangga ini bisa survive, minimal untuk bisa sekedar untuk makan lah sehari-hari atau untuk uang jajan anak-anak itu kan dia benar-benar mau di situ sampai ya kebetulan dia jago masak ya kan, dia sampai bikin apalah, bikin masak ini jualan itu. Kadang aku sendiri di sini kadang lihat ya aku sedih sebenarnya sebagai seorang laki-laki kan harusnya ya semuanya laki-laki kan harus bisa, cuman karena ya kondisi kan kembali pertama. Yang kedua juga aku juga pengen berniat kita mencari rezeki itu kan sebaik mungkin. Dan kebetulan waktu itu juga banyak tawaran pekerjaan, tapi yang menurutku tawaran pekerjaan itu harus dengan embel-embel yang istilahnya yang menurut aku sih aku sudah nggak mau. Ya konsekuensinya orang kalau mau seperti itu ya harus mau seperti itu kan, menderita segala macam. Tapi satu hal yang aku kagum itu dia tidak pernah mengeluh. Pertama nggak pernah mengeluh istilahnya semuanya ya. Itu kan sampai akhirnya ya aku hanya bisa istilahnya mensyukuri itu atau memuji dia. Aku nggak bisa memuji dengan kata-kata waktu itu. Kembang bisa kayaknya. Aku bukan orang seperti itu kan gitu. Zamannya ngerayu nggak pakai kembang. Nggak sampai akhirnya pada suatu malam aku lagi ya pas aku pulang tuh ya dia lagi tidur. Ya tidur karena kecapean mungkin ya. Dia lagi tidur sama anak-anak. Ya aku cuma liatin. Aku ya di situ campur aduk. Yang jelas rasa syukur terus sang manusia, suami istri. Itu bagian terus gimana tadi setelah lihat dia lagi pulang tidur, dia tiduran sama anak-anak. Jadi ya udah pada akhirnya kan berkecamuk banyak lah, maksudnya ya antara ya seneng ya sedih ya haru melihat pengorbanan dia seharian. Akhirnya ya udah aku ngambil gitar terus. Jadi aku Ini tahun berapa? Ya belum lama, 2000 kemarin aja sih. Belum. Itu jadi lagu Song Permaki itu cuman 2000. Dalam satu malam. 2021. Dan lagu itu jadi hanya dalam waktu semalam. Sudah jadi, maksudnya setelah aku ketemu nadanya aku mulai nulis aransemennya walaupun belum sempurna ya. Tapi itu semalam tuh selesai. Bahkan melodi lagu gitarnya itu nggak saya rubah. Kalau yang lain instrumen mungkin aku ada yang ulang atau penyempurnaannya. Tapi kalau itu tracknya orisinil itu. Ya makanya karena apa ya, mungkin ada banyak not yang mungkin kadang kurang gitu. Cuman aku menghargai orisinilitas rasa. Makanya kenapa aku pertahankan saat itu dapat nadanya seperti itu. Nggak dirubah. Nggak harus. Nggak harus. Terus ya sempat akhirnya aku minta tolong karena aku nggak bisa main piano ya, aku bawa bola bonekanya betul. Aku telepon teman sih, kebetulan si Abed ya, Abed mau nggak bantuin ya, aku butuh isian piano. Dan dia oke, itu aku kirim data, itu juga selesai semalam. Dia kirim balik datanya, tak dengarkan, oke. Terus akhirnya untuk yang main bass juga aku minta tolong si Odi ya. Jadi aku butuh bantuan nih si bass fretless. Hanya kan ke Odi aku sempat agak
beda proses ya kalau Abed kan, karena ya dia udah punya anak, punya istri, saya pikir cepet nyambung. Tapi kalau Odi kan mungkin karena dia masih bujangan, ya aku sih sempat cerita istilahnya. Berat apa susah derek dia masuk? Ya kalau dibilang susah ya nggak susah sih, tapi dibilang gampang juga nggak ya. Karena gini, jadi yang menjadi kendala sebenarnya bukan proses dalam hal skill ya. Kalau skill sih istilahnya dia udah lebih dari cukup. Hanya kadang kan sebagai seorang komposer atau arranger, kita kan kadang kita harus berani menentukan atau kita memilih sebuah notasi itu yang pas pertama. Yang kedua yang berasa. Yang rasanya itu ya ikut mewakili apa yang kita rasakan apa, atau lagu itu maksudnya seperti apa sih. Nah itu kan kadang yang kita bicara itu hal-hal yang di luar teknis kan. Karena Di luar teknis betul. Sudah bukan urusan skill lagi kan. Nah, mungkin ke situ yang butuh, istilahnya aku butuh komunikasi agak intens agak Odi, karena ya dia masih bujangan. Ngobrol dulu. Iya, saya selalu seperti itu. Saya ngobrol, coba take. Ya kalau belum kelar, udah aku biasanya oke lah, kita next. Mana aku ngobrol lagi, akhirnya mungkin kalau dia bisa mantap, baru setelah itu main enak. Karena kadang gini, kebutuhan itu kita nggak harus bermain yang rumit, not by not, tapi itu harus berasa benar. Feel the note. Ya, feel the note. Not playing the note. Not playing the note itu. Merasakan note, bukan memainkan note. Ya, Itu maksudnya kemana? ya seperti gini. Aku bilang gini, Bapak. Aku pernah baca